Ya, jumpa lagi ngopi bareng nih. Andum Kauro, Ujang Rawing. Saya masih akan lanjutkan masalah netral. Mungkin eh, kalian sudah lihat di video lain tentang netral. Kali ini Andum Kauro akan melanjutkan arti sebuah netral selain otak. Nah, ini masih ada netral yang dua, yaitu tentang netral yang di bagian tubuh tengah, yaitu adalah jantung. Ada otak yang dekat jantung, itu pun sifatnya netral, yang pada akhirnya nanti arah ke hati. Tapi bab netral ini cuma sampai di jantung ya. Kalau udah sampai urusan hati, udah beda lagi. Nah, sekarang saya mau jelaskan bagaimana netralnya jantung ya. Kalau jantung kita ini sehat, bersih, dengan kondisi yang kuat, nah itu jantung pun punya aturan dan dia juga mengarahkan kepada kebaikan juga buat semuanya. Kenapa kita ini sekarang banyak gagal melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan hati nurani, kalau bahasa orang-orang umum. Kenapa kok tidak sesuai dengan hati nurani saya gitu? Karena apa? Karena organ tubuh kita kerja masing-masing. Contoh gini, di saat kita kerja lagi tanggung, lambungnya sudah nagih, lapar dan sebagainya. Kenapa? Artinya itu lambung tidak kompak. Kenapa tidak kompak? Karena tadinya kita urusnya juga tidak terurus. Nah, terus kadang ada juga bisikan, saya mau main nih ke rumah temen nih, atau mau ngobrol nih, mau ngopi sama teman. Tiba-tiba di tengah jalan dipanggil, bang mau kemana? Mampir dulu. Nah, kadang-kadang itu pun akan menjadi suatu kegagalan. Contoh seperti itu. Nah, netral ini seperti apa? Netral yang di jantung ini, dia tidak mengarahkan itu. Dia mengarahkan hanya kepada mau kemana kita jalan, buat apa kita dihidupkan. Ini jantung sudah mengarahkan, ini nanti hidup kita ini seperti ini, perjalanan kita seperti ini. Semua diatur, dan hampir rata-rata semua yang netral ini tidak mengarahkan kepada kesesatan atau kepada kemiskinan, tidak. Semua diarahkan kepada kebahagiaan. Nah, itulah penjelasan tentang jantung. Bila kalian masih mau tanya, ada yang mau dipertanyakan, silahkan. Apa untuk digerakkan jantung itu sesuai dengan niat juga? Ibaratnya kayak tadi kita mau pergi ke rumah teman. Nah, kita sudah meniatkan dalam hati. Tiba-tiba teman manggil. Nah, apakah pengaruhnya dari niat juga? Begini ya, sebenarnya niat itu kadang-kadang kan kita ini niat ini bukan datang dari netral, dari sebuah netral, bukan. Niat ini adalah datang dari sebuah hawa nafsu. Kadang-kadang kita ini di rumah ini bete, merasa terbelenggu, merasa terikat, sehingga ada suatu bisikan yang datangnya dari jantung, tapi mungkin orang berkata dari hati. Saya harus keluar, saya harus berikhtiar, atau saya harus berusaha. Saya nggak boleh diam di rumah. Nah, bahasa-bahasa itu sebenarnya bukan dari hati, sebenarnya dari jantung. Dan itu pun bukan dari netral, itu dari hawa nafsu. Nah, seperti itulah kira-kira. Berarti jantung pun ada bisikannya juga ya, Bang? Semua jantung, semua organ tubuh dia berbicara karena mereka itu ada nyawanya masing-masing. Jantung ada nyawanya, ginjal ada nyawanya, paru-paru ada nyawanya, lambung ada nyawanya, usus, daging, sampai kulit semuanya ada nyawanya. Dia hidup semua. Dan kehidupan mereka nggak ada yang mau susah. Semua mereka ini pengen bahagia, nggak mau tersiksa, nggak mau disusahkan. Itulah mereka hidupnya. Cuman mereka ini, permintaan mereka kita tidak bisa tangkap, permohonan mereka ini kita tidak pernah tangkap karena kita terlalu terfokus kepada hawa nafsu semata yang kelihatan besar
senang aja. Padahal itu sebuah hawa nafsu dari rasa dan perasaan. Seperti itu. Oke, jadi kebanyakan dari kita kan terhalangi oleh hawa nafsu. Jadi kita untuk mendengar organ-organ di dalam itu jadi kurang peka lah ya. Nah, tandanya itu kalau kita udah selaras dengan jantung kita, itu apa jantungnya lebih berdebar atau lebih apa? Atau kita lebih tentrem? Begini, kalau misalkan kita sudah selaras, ya di sini ada arti tiga, adalah otak, jantung, atau kaki lah ya bahasanya, laras, lurus, leres. Emang pertama ini otak kita harus bertindak dengan lurus ya, otak netral. Karena kalau otak netral memang yang kuat adalah bicara kuat itu adalah otak atas. Tapi kalau bicara masing-masing kemampuan, otak tengah pun tidak kalah kemampuannya gitu. Nah, kalau misalkan memang sudah selaras, nanti ada tanda-tandanya ini. Kita berdebarnya pun beda, yang diatur yang sama yang tidak diatur. Contoh kita kalau habis lari atau kecapean, habis dikejar misalkan, habis dikejar maling, itu kita ini sangat berdebarnya tinggi sekali, tapi itu kenapa? Karena itu dari pembakaran darah, dari emosi, dari nafsu. Kenapa saya bilang itu dari emosi, dari nafsu? Bayangkan kita kalau sengaja lari, mungkin males, tidak akan mampu. Tapi berhubung kita kepepet, mengejar atau dikejar, kadang-kadang di depan kita ada lubang selebar apapun, tiba-tiba kita bisa loncat di luar kesadaran itu. Nah, itu artinya hawa nafsu di situ lebih mengendalikan, lebih kuat daripada keinginan otak itu sendiri atau keinginan jantung itu sendiri. Seperti itu. Organ tubuhnya kan ada tadi otak, jantung, ada hati juga ya. Nah, dari ketiga itu ibaratnya kan kita kebanyakan tadi ketutup sama hawa nafsu juga. Jadi begini, yang ketiga ya, masalah otak yang di bawah pusar atau hati ya. Otak yang di bawah pusar ini adalah mengatur sebuah langkah dan sebuah penerima. Dia mengatur, menerima keadaan apa adanya dan mengatur langkah kemana kita harus berjalan, dia mengatur. Nah, otak netral, otak kepala pun netral, otak bagian tengah pun netral, otak bagian kaki pun netral. Dari ketiga semua ini netral, digabung menjadi satu kepada hati. Hati ini lebih netral daripada semua itu. Artinya gini, otak memerintahkan prajurit di bagian situ, di bagian udara misalkan ya, kalau bahasa tatan negara angkatan udara diatur sama komandannya yaitu adalah otak. Nah, di bagian tengah, di bagian darat diatur juga sama komandannya. Ya ini komandannya yang mengatur ini semua harus bagaimana dan bagaimana. Nah, di bagian bawah di dasar laut pun ada yang mengaturnya, komandannya, yaitu adalah yang di bawah pusar tadi, otak ini yang mengaturnya. Tapi ini semua pengatur, jenderal ini semua atau komandan ini semua, semuanya tetap harus setor kepada presiden, Lalu presidennya itu siapa? Yaitu presidennya itu adalah hati. Jadi ini netral, ini netral, ini netral, semuanya setor kepada hati. Hati yang lebih kuat gitu. Nah, jadi kita sebagai kaula kecil, kaula kecil, ini harus mengikuti aturan-aturan komando-komando ini, komandan-komandan ini. Walaupun komandan ini juga sebenarnya hanya menjalankan tugas dari presiden gitu. Nah, kalau kita kaula kecil langsung kepada presiden, nggak bisa, karena kita, sangat berat, bukannya nggak bisa ya. Bisa, sangat berat, karena kita harus melewati komandan-komandan ini tadi gitu. Artinya kalau kita pengen cepat ya, kita harus bisa langsung kepada presiden. Cuman kalau menurut aturan,
harus melalui komandan-komandan. Biar diatur dulu sama komandan bagaimana cara menemui presiden. Diatur dulu sama ini komandan ini biar kita ketemu presiden. Jadi jangan nyelonong sendiri-sendiri. Kalau kita nyelonong sendiri-sendiri, ya yang ada kita susah sendiri. Ya seperti itulah. Kira-kira cukup jelas? Nah, tadi kan ibaratnya tadi Bang Ujang bilang hati itu ibaratnya presiden. Apakah presiden bisa langsung menegur bawahannya langsung? Eh nggak perlu. Presiden tuh kalau melihat kaula kecil tidak perlu dia langsung tegur. Karena di situ sudah ada netral, sudah ada tugas, sudah ada komandan. Jadi komandan-komandan tadi, komandan Serdadu tadi, dia ada tugasnya masing-masing. Dia dengan sendirinya bergerak. Apa yang dibutuhkan presiden, dia tahu. Jadi nggak harus presiden ini turun tangan, gitu. Seperti itu. Oke, terima kasih Bang Ujang buat jawabannya. Jadi presiden negor ke bawahan gitu ya? Nggak harus. Karena dari 3 orang tadi yang laras lurus leres, komandan 3 ini tadi sudah tahu kewajibannya apa yang dia lakukan. Apa yang harus dia lakukan dia sudah tahu. Seperti itulah kira-kira. Bagaimana, cukup jelas? Kalau apa dampaknya kalau kita sering mengabaikan otak ataupun jantung? Biasanya apa tuh yang terjadi kepada fisik kita atau kehidupan kita? Orang kalau yang suka mengabaikan itu banyak sekali dampaknya. Ya selain ya namanya orang yang susah diatur, ibaratnya pemberontak. Ya dampaknya banyak sekali ya. Dari pangan kurang, dari sehat kurang, dari kehidupannya pun jadi kurang. Bahkan mungkin bisa cepat mati, istilahnya cepat dihukum mati. Karena apa? Ya dia punya aturan sendiri. Sedangkan kita ini di negara ini atau di dunia ini sudah ada aturan semuanya. Dan karena apa? Yang namanya aturan ini ya harus kita ikuti juga. Selain kita mengikuti aturan presiden, ya kita juga harus bisa mengikuti aturan bawahan, RT, RW, dan sebagainya, kepala kampung, apa segala macam harus kita ikuti juga. Agar kita lebih mudah menuju niat kita tadi kepada presiden tadi. Seperti itu. Masih ada yang mau ditanyakan? Oke sih, dari saya sih cukup. Kalau cukup, saya tutup sampai di sini. Pemahaman tentang netral, andum kawruh hujang rawing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.